Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Komala Putri dengan NIM 23052023 dari Institut Agama Islam Sumatera Barat, Thailand, dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan kembali kajian dari Ustadz Budi Syarialsi dengan judul Keseharian Rasulullah. Dalam kajian ini, beliau mengangkat 3 poin. Yang pertama, produktivitas Nabi di usianya. Yang kedua, aktivitas global. Dan yang ketiga, aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Sunnahnya. Hadis ini merupakan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, Rasulullah menyampaikan, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Jadi, semakmur atau sehat apapun kita di dunia, dalam potongan hadis di atas sudah dijelaskan, rata-rata umur umat manusia hanya berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW meninggal pada usia 63 tahun, yang mana Allah menetapkan sesuai apa yang telah disabdakan oleh beliau. Ada beberapa penelitian yang mengatakan, jika kita memiliki umur yang panjang, kita dapat menghasilkan hidup yang aman, sehat, dan sejahtera. Padahal, umur dan kematian tidak ada yang mengetahui. Wallahu a'lam. Sebagai contoh lainnya, kita dapat melihat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama umat muslim dan juga merupakan sahabat Nabi yang paling dekat. Ia meninggal pada tahun 13 Hijriah di usianya yang sama dengan Nabi pada usia 63 tahun. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia merupakan khalifah yang sangat disegani dan bahkan tidak ada tandingannya di dunia hingga sekarang. Ia meninggal pada tahun 23 Hijriah. Pada saat itu, beliau sedang jaya-jayanya melakukan perjalanan khalifah selama 10 tahun. Ia juga meninggal di usia yang sama dengan Nabi pada usia 63 tahun. Yang ketiga, ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga merupakan sahabat Nabi yang sangat istimewa. Ia memimpin selama 12 tahun. Pada tahun pertama kekhalifahannya, kaum muslim merasa sangat senang dengan indahnya keadilan dan kemakmuran serta lembutnya Utsman dalam memimpin. Ia meninggal di tahun 36 Hijriah di usianya yang ke-80 tahun. Yang keempat, ada Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan sepupu sekaligus juga menantu bagi Rasulullah SAW, di mana ia merupakan pelopor lahirnya Syaidah Syababi Ahli Jannah Al-Hasan wal Husain, yang mana disebut-sebutkan oleh Nabi sebagai dua pemimpin para pemuda di surga. Ia meninggal di tahun 40 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Nah, itulah 4 khalifah yang meninggal di usia sama dengan Nabi pada usia 63 tahun, kecuali Utsman yang meninggal pada usia 80 tahun. Jadi, beliau yang hanya memiliki umur 63 tahun mampu mengislamkan suatu jazirah Arab dan bahkan memenangkan Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Karena upaya beliau dalam mengajak, maka orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam pada tahun 10 dan 11 Hijriah, yang mana peristiwa tersebut disebut dengan Amul Wujud. Jika dibandingkan dengan Rasulullah, anak-anak zaman sekarang sangat sulit jika disuruh melakukan sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas keseharian-keseharian Rasulullah mulai dari bangun tidur hingga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau akan tidur setelah Isya dan bangun kembali pada Qiyamul Lail untuk mengerjakan sholat malam dan aktivitas-aktivitas malam lainnya. Beliau juga akan istirahat selama 15 menit setelah azan pertama subuh dikumandangkan, dengan posisi badan beliau memiring ke kanan dan lengan kanan sebagai tumpuan bantal. Beliau akan bangun kembali untuk mengerjakan sholat fajar. Dalam hadis, beliau menyampaikan bahwasanya bangun pagi paling terlambat yaitu pada azan subuh pertama. Nah, jadi kita dianjurkan untuk bangun setelah azan subuh pertama dikumandangkan dan mengerjakan sholat subuh sebagaimana mestinya. Setelah melakukan sholat subuh, beliau akan duduk sebentar dan melakukan aktivitas di lingkungan masjid bersama para sahabat-sahabatnya, mulai dari mengabsen para sahabatnya hingga menakwil mimpi dari sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau menganjurkan untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Mengapa? Karena tidur setelah sholat subuh akan menimbulkan penyakit jantung. Dan hal ini juga telah dibenarkan oleh beberapa penelitian lain yang mengungkapkan bahwasannya
tidak boleh tidur setelah subuh.